Bayangkan ini, Piala AFF bahkan belum dimulai, tapi perang sudah dimulai. Bukan di lapangan, bukan antar supporter, bukan oleh media. Perang ini dimulai langsung dari mulut pelatih Vietnam. Satu kalimat yang terdengar sederhana, tapi efeknya seperti bensin disiram ke api rivalitas ASEAN. Indonesia, turunkan saja semua pemain diaspora Eropa kalian. Kita lihat siapa Raja Asia Tenggara yang sebenarnya. Ini bukan cyber biasa, ini tantangan terbuka. Dan aromanya sombong. Piala AFF bulan Juli nanti memang belum dimulai, tapi tensinya sudah mendidih. Dan yang membuat situasi semakin panas, sumbernya datang langsung dari kursi pelatih Vietnam. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, melontarkan pernyataan yang langsung membuat publik sepak bola Asia Tenggara menoleh. Bukan karena unik, tapi karena berani. Bahkan terkesan menantang langsung timnas Indonesia. Kim Sang-sik seolah berkata, kalau mau adil, Indonesia turunkan saja full pemain diaspora dari Eropa. Biar kita lihat, siapa sebenarnya King of ASEAN. Kalimat ini jelas bukan kalimat sembarangan. Ini bukan sekadar percaya diri, ini bukan pula candaan ringan. Ini adalah tantangan terbuka. Indonesia ingin Indonesia tampil dengan kekuatan maksimal, bahkan jika harus menurunkan seluruh pemain berdarah Eropa yang selama ini selalu jadi bahan perbincangan publik. Dari sinilah aroma kesombongan mulai terasa. Kim Sang-sik seakan ingin menegaskan satu pesan penting. Vietnam tidak takut pada label Eropa, tidak gentar dengan Bundesliga, tidak terintimidasi dengan Eredivisie, Championship, atau liga top lainnya. Menurut Kim, siapapun yang diturunkan Indonesia, Vietnam siap menghadapi. Bahkan ia menegaskan bahwa Vietnam akan menurunkan skuad U23 terbaik mereka. Skuad muda yang baru saja lolos ke semifinal Piala Asia U23. Skuad yang digadang-gadang sebagai generasi emas Vietnam berikutnya. Pesannya sangat jelas. Vietnam tidak datang ke Piala AFF untuk sekadar ikut meramaikan. Vietnam datang untuk mengambil alih dominasi. Menariknya, Kim Sang-sik sama sekali tidak terlihat ragu. Justru sebaliknya, ia tampak menikmati peran sebagai pihak yang menantang. Silahkan turunkan pemain Eropa kalian. Kita ingin lihat siapa yang benar-benar pantas disebut King of ASEAN. Kurang lebih seperti itulah nada pesannya. Tentu saja, pernyataan ini langsung memancing reaksi besar dari publik Indonesia. Karena jika bicara realita, menurunkan full pemain diaspora Eropa di Piala AFF bukan perkara mudah. Banyak pemain diaspora Indonesia masih terikat ketat dengan klubnya di Eropa. Masalah izin, jadwal kompetisi, hingga prioritas klub menjadi kendala utama. Apalagi Piala AFF sering tidak masuk kalender utama karena bukan FIFA Matchday. Artinya, tantangan Kim Sang-sik ini memang terdengar gagah, tapi secara praktik tidak sepenuhnya realistis. Namun bukan berarti Indonesia datang tanpa amunisi. Beberapa pemain berlabel Eropa justru sangat mungkin bergabung, terutama mereka yang saat ini bermain di kompetisi domestik atau Asia. Nama pertama, Eliano Reinders, punya pengalaman Eropa, kondisi siap, dan peluang besar untuk tampil. Lalu ada Tom Haye, gelandang dengan visi bermain Eropa yang sudah paham betul ritme sepak bola Asia. Namanya sering menjadi pembeda di lini tengah. Rafael Struijk juga masuk dalam daftar, striker muda dengan karakter modern, cepat, agresif, dan berani duel. Tipikal pemain yang selalu merepotkan pertahanan lawan di level ASEAN. Dan jangan lupakan Jordi Amat, pemain senior dengan jam terbang Eropa, ketenangan, dan jiwa kepemimpinan. Meski usia tak lagi muda, pengalamannya masih sangat berharga. Nama-nama ini mungkin tidak mewakili full diaspora Eropa seperti yang ditantangkan Kim Sang-sik, tapi jelas cukup untuk membuat Vietnam berpikir dua kali. Di sisi lain, Vietnam juga benar-benar serius.
Kim Sang-sik menegaskan bahwa skuad U23 Vietnam akan menjadi tulang punggung di Piala AFF nanti. Skuad yang sudah teruji di level Asia, skuad yang telah menghadapi lawan-lawan berat di Piala Asia U23. Bagi Vietnam, ini bukan langkah mundur, ini investasi jangka panjang. Mereka ingin membuktikan bahwa pemain muda Vietnam sudah siap bersaing, bahkan melawan pemain Indonesia yang berlabel Eropa. Dan disinilah, kesan meremehkan Indonesia mulai terasa jelas. Seolah Kim Sang-sik berkata, kami dengan U23 saja sudah cukup. Padahal kita tahu, Indonesia juga memiliki kedalaman skuad yang kuat, baik di level senior maupun U23. Lalu bagaimana respons dari kubu Indonesia? Menariknya, pelatih timnas Indonesia John Hartman tidak terpancing emosi. Tidak ada balasan panas, tidak ada perang kata-kata, responnya justru singkat, dingin tapi penuh makna. Oke, gas. Dua kata itu menjadi simbol. Indonesia tidak gentar, Indonesia tidak takut. Hartman paham betul kondisi timnya. Ia tahu siapa yang bisa dilepas klub dan siapa yang tidak. Ia juga tahu bahwa sepak bola bukan soal paspor, bukan soal bermain di liga mana. Sepak bola adalah soal organisasi, mental, dan kemauan untuk menang. Piala AFF nanti bukan tentang siapa paling berisik sebelum turnamen. Semua omongan akan berhenti saat peluit pertama dibunyikan. Status King of ASEAN tidak ditentukan di konferensi pers, tidak ditentukan di media sosial, tapi ditentukan selama 90 menit di atas rumput hijau. Piala AFF Juli nanti, bukan sekadar turnamen, ini panggung pembuktian. Apakah Vietnam benar-benar siap melibas Indonesia seperti klaim Kim Sang-sik? Atau justru Indonesia yang akan menjawab tantangan itu dengan cara paling elegan?